merasa Aceh itu provinsi rasa negara. Jadi Gitu ya. kalau misalnya kampanye-kampanye, itu orang-orang yang kampanye terutama dari yang GAM dulu, kita akan membuat Aceh itu seperti Singapura, Aceh itu seperti Malaysia, Aceh seperti Brunei. Enggak dibilang Aceh seperti Jawa Barat, seperti Jakarta. Enggak. Referensinya adalah negara. Negara, gitu ya. jadi provinsi rasa negara. Hmm. Walaupun realnya provinsi yang termiskin, kira-kira begitu ya. Tapi imajinasinya negara. Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita kedatangan seorang intelektual organik dari Aceh. Ya. Mas Muhammad Alkaf ya. Gimana kabarnya Mas Alkaf? Alhamdulillah hari ini baik, suasana juga mendukung ya. Ya, hari ini apalagi yudisium ya. Yudisium sudah, Insyaallah. Wisuda di hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis sudah. Hari Kamis. Setelah itu baru bingung mau ngapain gitu. Dulu kita masih bilang saya mahasiswa BMB. Wah, masih dulu sekolah masih bilang gitu ya. Oke, ini Mas Alkaf ini ceritanya nulis satu disertasi yang sangat menarik. Judulnya apa? Perlawanan intelektual subaltern terhadap Islamisme di Aceh. Gerakan Islamisme di Aceh ya, di Aceh ya. Periode 2005 sampai dengan 2020. Dari 2005 sampai 2020. Nah, Mas Alkaf ini sekarang ngajar di YN Langsa. YN Langsa. Dulu S1 juga di Aceh di Araneri. S2 di Win Sunan Kalijaga Jogja. Dan S3-nya di UMY yang nulis disertasi tentang itu tadi. Ya. Tentang perlawanan intelektual subaltern terhadap Islamisme di Aceh. Gimana ceritanya bisa punya topik ini? Apa yang melatar belakanginya Mas Alkaf untuk nulis tentang ini? Sebenarnya kalau topik ini memang kalau saya ingat-ingat ya, ternyata kesukaan saya secara personal pada kajian-kajian itu memang pada hal-hal yang bersifatnya non mainstream, tidak berada pada melihat kekuatan pemenang. Saya contoh begini, ketika saya nulis tesis di Jogja, saya nulis tentang perlawanan juga rupanya. Perlawanan kaum muda gitu. Tapi dalam konteks social movement, saya melihatnya pada saat referendum Aceh itu tahun 99 itu yang digerakkan oleh kaum mahasiswa. Nah, saya menulis juga tentang perlawanan. Jadi penulisan saya terhadap disertasi ini juga tanpa disengaja. Ternyata saya nulis perlawanan juga tentang orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dikalahkan oleh sebuah kekuatan besar. Saya tulis bahwa mereka ternyata walaupun berada dalam subordinat, tapi tidak tersubordinat, kira-kira begitu, tidak menyerah gitu. Setelah bayang-bayang saya masih aja, saya kan mengingat lagi nih, ya juga ya. Dulu saya nulis tentang perlawanan kaum muda pada kasus referendum Aceh. Ini adalah mahasiswa yang melawan tentara, melawan negara, melawan pemerintah pusat. Itu tahun berapa ya referenduman itu? Periode 99. 99-an ya. Saya nulisnya tahun 2010. Tapi seperti juga yang disertasi ini, saya memiliki privilege dalam tanda petik karena pelakunya itu adalah teman-teman saya juga. Misalnya pelaku pada kasus referendum itu bisa dikatakan senior-senior yang saya juga mengenalnya. Jadi secara praksis ya, saya lebih gampang untuk jumpa mereka untuk bertanya. Gitu. Oke, artinya sebelum nulis tentang tesis disertasi itu, Mas Alkaf juga terlibat aktif dalam gerakan-gerakan kepemudaan mahasiswa gitu. Ketika terjadi referendum dulu itu saya masih siswa SMA. Tapi saya tanpa minta izin pada guru, saya juga ikut demonstrasi gitu loh. Bahkan sebelum jatuhnya Soeharto, saya melihat abang-abang mahasiswa itu juga demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Aceh untuk menurunkan Soeharto gitu. Jadi kalau ada istilah, jadi terlibat dari dalam gitu terhadap isu-isu perlawanan, termasuk yang disertasi ini. Jadi ketika masih pakai penguji saya, jangan lupa itu ya. Ini tapi bukan ujian ini. Iya. Kebetulan waktu ujian barangkali belum bisa dieksplor, jadi sekarang dieksplor.
Pak Nur Ikhwan salah satu penguji di disertasi saya itu juga bertanya, Anda di mana begitu? Karena Anda juga termasuk ada di dalam ini. Ketika saya juga melakukan revisi juga beliau juga bertanya itu. Jadi harus ditulis gitu loh. Bukankah secara antropologi juga memiliki ruang kan untuk bercerita tentang kita gitu. Memang kalau disertasi saya ini ada beberapa ruang itu yang saya juga ada di situ, tapi di beberapa kasus-kasus yang lain saya menyaksikan pihak lain atau yang juga teman-teman saya itu melakukan yang disebut dengan perlawanan tadi itu gitu. Jadi karena memang barangkali juga secara alam bawah sadar ya saya menyenangi isu-isu yang tidak mainstream, tidak suka. Saya merasa tidak nyaman kalau saya berada sebagai pemenang gitu loh. Saya pernah juga selalu underdog gitu ya. Iya, merasa lebih senang. Bahkan nonton bola kan kita juga kadang-kadang. Kita Gitu lebih ya? senang nonton Pantai Gading lawan Jerman ya. Yang dibela pasti Pantai Gadingnya gitu ya. gitu. Tapi ada teman saya yang bela Ideologisnya begitu. begitu. Malaysia ketika lawan Indonesia ada juga gitu. Pokoknya dia pendukung Gerakan Aceh Merdeka. Oh gitu. Saya nonton bola sama-sama. Wah, dia bela Malaysia. Oke, ya sebelum diskusi tentang disertasi, gairah perlawanan itu kalau Mas Alkaf refleksi gitu ya, itu muncul dari mana di dalam diri Mas Alkaf? Dari mana itu? Apakah entah lingkungan keluarga kah, entah pergaulan dengan semasa SMA, semasa mahasiswa, atau ada pemikir tertentu yang menginspirasi Mas Alkaf gitu? Saya mau bisa bercerita ini sampai besok pagi ya. Kalau saya ingat-ingat ya kebetulan memang energi perlawanan itu saya tuangkan ke tulisan, bukan ke gerakan. Ya. Kalau saya ingat gini ya, almarhum bapak saya itu PNS. PNS, tetapi selama Orde Baru, setiap pemilu dia itu memilih P3. PNS loh, di zaman Orde Baru. Dan itu dalam tanda kutip kriminal kalau dalam zaman Orde Baru itu. Dan itu bisa apalagi bermasalah gitu. Sudah pilih P3 orang Aceh lagi kan. Jadi ketika reformasi pemilu pertama era reformasi, TPS kami kan di belakang rumah itu, di belakang rumah saya itu. Kok banyak partai itu. Tiba-tiba panitianya bilang, lu kan pilih partai dulu. Partai Masyumi. Kami ketawa, kami tahu kayak pasti yang pilih bapak saya yang pilih itu. Gitu. Kami adik-adik. Partai Masyuminya Abdullah Yamahu mungkin pada saat itu pemimpinnya. Pokoknya Partai Masyumi yang paling terlihat Masyumi dibandingkan dengan Masyumi yang lain. Karena ada dua Masyumi di saat itu, Partai Masyumi, yang hitam dan PBB. Bapak saya tidak milih PBB. PBB-nya karena ada Partai Masyumi. Tidak ada Partai Masyumi 55, enggak. Partai Masyumi. Karena ada banyak kan, seperti PNI juga ada banyak kan. Ada PNI Marhen, ada PDI, ada PDIP. Jadi kalau saya refleksikan sekarang, dulu kan kita cuma melihat saja kan. Makanya saya kira penting. Itu di usia berapa kalau Mas Alkaf hanya lihat itu? Artinya belum punya hak pilih zaman itu. 99 saya sudah punya hak pilih. 99 sudah. Tapi saya tahu bahwa bapak saya memilih P3 itu ketika saya SMP. Tapi kan SMP. Kita waktu itu kan kita nggak tahu apa sih itu sebenarnya. Gitu. Apa yang beliau refleksikan gitu terhadap pilihan-pilihan politiknya. Tapi sekarang kalau saya melakukan formulasi lagi terhadap pilihan-pilihan beliau begitu, itu kan bentuk perlawanannya. Kalau dalam bapak saya pasti tidak baca Scott pasti. Tapi itu hidden transkripnya gitu loh. Dan dia tetap sebagai PNS, tapi dia tahu bahwa ini pemerintahan tidak seperti ideal yang disampaikan oleh Harmoko kan kira-kira begitu. Tidak seideal disampaikan oleh Menteri Penerangan Orde Baru saat ini sebenarnya ada yang salah. Tetapi sebagai PNS beliau tetap bekerja, gitu. Tapi juga setelah 5 tahun beliau menunjukkan bentuk perlawanannya gitu. Dan di disertasi itu kalau saya bisa masuk ke disertasi itu, saya kan menulis bahwa perlawanan yang ada pada diri orang Aceh itu sebenarnya itu dalam masa Orde Baru itu ditunjukkan pada 2 hal kan. Pertama secara umum memilih P3 karena sejak tahun 77, 82 dan itu adalah kemenangan P3. 87 karena ada operasi besar-besaran di Golkar, menang Golkar secara tipis. Gitu. Dan yang kedua perlawanan ditunjukkan dengan mendukung Gerakan Aceh Merdeka. Nah, jadi
Kalau era sekarang Untuk konteks Aceh waktu itu ya menangnya P3 dan kemudian mendukung Gegam. Sekarang 2024 perlawanan terhadap pemerintah Jakarta ada dengan milih Anies. Padahal 2 pilpres sebelumnya memilih Prabowo. Jadi perlawanan-perlawanan yang ada dalam diri orang Aceh itu yang saya bagian dari situ secara ini seperti menjadi hal yang tertanam jauh ke dasar pikiran gitu. Jadi agak semacam susah. Nah, jiwa-jiwa perlawanan semacam itu ya tadi kan dari ayahnya Mas Alkaf, terus kemudian dilihat dan kemudian dirasakan dan diteruskan oleh Mas Alkaf sendiri. Apakah itu juga menjadi semacam energi kolektif masyarakat Aceh? Ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu, ingin dilawan, ada sesuatu otoritas atau hegemoni yang ingin dilawan gitu. Pertama ya, orang Aceh itu kalau saya baca dari yang saya sekarang ya, saya kan mencoba menarik jarak, tidak hanya di studio ini, tapi saya tarik jarak semenjak beberapa tahun yang lalu gitu, agar saya tahu kenapa sebenarnya Aceh ini anomali gitu loh. Dalam pikiran orang luar Aceh, kenapa orang Aceh ini keras kepala gitu. Kenapa susah diajak bicara gitu, susah diajak untuk bersepakat kan gitu. Jadi saya kira karena pertama ada perasaan yang terlalu berbangga diri dengan dirinya gitu. Ambil contoh begini. Anda bisa bayangkan orang Aceh itu nggak mau kalah, bahkan dalam hal bencana sekalipun. Contoh misalnya. Kayak gimana tuh? Tahun 2005 itu di Jogja gempa. Berapa? 7 skala Richter. Ini jadi joke ya. Di Aceh 9 skala Richter. Gitu ya. Ya gitu-gitu. Ini joke memang, tapi real itu loh. Menggambarkan bagaimana keunggulan kompetitifnya orang Aceh. Bahkan keunggulan gitu. Misalnya korban gitu. Di Amerika berapa pada Katrina itu? 50.000. Oh, di Aceh 200.000. Itu joke, tetapi hal yang sangat gampang untuk kita temui dalam percakapan-percakapan ini. Nah, kenapa? Karena ada perasaan merasa lebih unggul gitu. Merasa lebih unggul gitu. Ini yang saya lihat kemudian membuat hal-hal yang bersifat empirik praksis seperti sekarang secara real, Aceh nomor 1 paling miskin di Sumatera. Secara real pendidikan paling rendah. Bahkan MTQ juga kalah sekarang dengan Papua. Jadi secara kuantitatif apa yang masih mau dibanggakan? Gitu? Kebanggaan itu berasal dari mana sebenarnya? Jadi ini dari imajinasi saja gitu. Gitu. Ini bayangkan ya, menarik ya. Fahri Hamzah itu sebelum Pilpres dia bikin video khusus tuh orang Aceh agar milih Prabowo. Dia bilang gini, kita sudah 2 kali susah payah memenangkan Prabowo. Dia kan tahu Prabowo menang tuh. Iya. Ya dengan berbagai macam lah. Tahun 2014 dan 19. 2019 dukung Prabowo walaupun dengan sangat berat lawan Jokowi, tapi orang Aceh dukung. Tiba-tiba 2024 harusnya kan orang Aceh menikmati panen kan. Dalam kacamata politik lah. Prabowo mungkin akan balas jasa ke Aceh. Sudah 2 kali ketika dia kalah orang Aceh tetap sama dia. Tapi ketika Prabowo sudah tinggal selangkah lagi ke istana, orang Aceh nggak pilih Prabowo. Hanya 20% yang pilih. Bisa dibaca apa itu? Ya bisa dibaca bahwa kami ini otonom gitu, nggak bisa diatur-atur gitu. Walaupun kemudian ada sebuah penjelasan bahwa sentimental orang Aceh terhadap agama itu tinggi sekali. Yang disebut fanatik itu bukan bahasanya Quran itu fanatik itu. Itu sangat real gitu. Jadi orang Aceh itu adalah orang yang ini bukan berarti saya mengatakan dalam konteks terbaik tidak, tapi secara sosial ya. Memang fanatik secara agama. Saya pernah menulis satu esai yang kemudian karena saya sudah jadi dosen, esai itu saya kembangkan jadi artikel ya. Jadi jangan dianggap saya nggak pernah nulis artikel. Saya nulis pertanyaannya adalah kenapa perdamaian Aceh ini, Helsinki ini, ini kan diperjuangkan oleh orang GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka bukan gerakan politik, bukan seperti Darul Islam Daud Bere.
Tidak ada ide Islam di situ. Bayangkan mereka negara nasional, gerakan nasionalis. Tidak ada ide Islam. Bahkan ketika diberikan syariah Islam oleh Jakarta tahun 2021, zaman Gus Dur itu ya, zaman Megawati, siapa? Mega ya, Megawati, Megawati yang tantangan itu. Jadi Megawati sudah menuntaskan janji bapaknya ya. Itu nanti kita cerita itu. Nah, tapi ketika damai yang didorong oleh orang GAM yang tidak Islamis tapi nasionalis, tetapi selama 20 tahun ini yang memenangkan pertarungannya, kompetisinya adalah kelompok Islamis. Ukurannya apa? Ukurannya adalah Undang-Undang 2006 itu, pemerintah Aceh itu yang di otonomi khusus itu, memuat luas sekali tentang syariah. Tapi kan katanya dibilang GAM itu gerakan nasionalis. Apa yang membuat misalnya GAM itu, berarti ada elemen Islamis juga di dalam GAM itu yang kemudian membuat mereka diterima perdamaian Helsinki dengan salah satu konsekuensinya adalah karena di dalam GAM adalah orang Aceh, yang orang Aceh itu orang Islam. Artinya mereka sendiri. Jadi dulu saya membayangkan formasinya Clifford Gerd itu yang seperti Pirayai. Anggapan saya dulu waktu masih muda-muda lah. Yeah. Seperti itu adalah hal yang umum bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Tapi ketika saya lihat Aceh hanya ada satu, Islam, dan Islam pun Islam politik. Nah, jadi ingatan orang Aceh terhadap Islam itu adalah negara, state. Tidak, jadi jangan pernah kita bayangkan, bahkan termasuk di dayah atau pesantren. Jadi jangan kita bayangkan bahwa pesantren atau dayah di Aceh itu memiliki pikiran seperti Islam, Pancasila, seperti di NU di Jawa lah. Nggak ada. Islam di Aceh adalah state, adalah negara. Jadi tidak ada bayangan bahwa Islam itu bisa di masyarakat atau di individu atau di domestik, nggak ada. Dipisahkan dari aspek politiknya itu tadi ya. Nggak bisa. Ya? Yang ada adalah Islam di Aceh adalah politik. Nah itulah kemudian membuat kita menjadi paham kenapa pemilu, proses politik ini 2005 oleh GAM itu kemudian disambut menjadi kemenangan kaum Islamis. Karena saya nulis di artikel itu, di essay juga ada ya, di artikel lebih luas. Saya nulis karena pertama, setelah selesainya Darul Islam, P3 terus masih menang gitu. Lalu ide-ide Islamisme itu dikembangkan oleh MUI, oleh Kementerian Agama, dan oleh P3. Partai P3 ya? Partai P3, dan itu adalah, di mana Partai P3 itu, ketika fusi dulu itu yang ada Parmusi, ada Perti. Fusi partai-partai Islam. Orang-orang yang ada di P3 itu seluruhnya adalah membayangkan tentang Islamisme. Bayangkan Mbak Syifa ya, tahun 99 Habibie memberi, itu kan Habibie itu, daerah istimewa Aceh. Dulu kan Islamisme di Aceh itu oleh misi Hardi. Nah, keputusan misi Hardi. Hardi itu wakilnya Waperdam. Apa itu Waperdam? Wakil Perdana Menteri Waperdam 1 kan si Subandrio. Perdana Menterinya Bung Karno. Hardi itu, Mr. Hardi itu wakilnya si Subandrio. Jadi levelnya itu level ketiga kan. Lalu untuk menghentikan Darul Islam Daud Bere, Aceh kan diberi keistimewaan itu. Satunya syariah. Dasar hukumnya adalah Hardi itu, Mr. Hardi itu yang oleh orang-orang Daud Bere yang kemudian menjadi rujukannya Hasan Tiro ketika buat gerakan Aceh Merdeka itu disebut sebagai cek kosong. Nggak ada bunyi. Yang dibilang oleh Hardi ke Daud Bere apa? Yang dibilang oleh Daud Bere ke Hardi atau kepada keputusan Hardi itu yang menjadi dasar Aceh itu disebut daerah istimewa, oleh Daud Bere disebut cek kosong. Nggak bisa itu. Dan itu dibuktikan ketika masa Soeharto ada upaya untuk menerjemahkan keputusan Mr. Hardi itu gagal terus gitu. Untuk buat perda-perdanya gagal terus. Karena alasannya itu kan lemah. Bukan level undang-undang itu gitu. Jadi oleh Daud Bere, oleh kelompok Daud Bere, garis keras itu disebut sebagai cek kosong gitu. Atas alasan itu P3 bisa menang. Atas alasan itu GAM juga bisa
bisa menang. Bisa menang, so, bisa dapat. Sebelum jauh sekali sudah ini ke sini. Ini kan tadi soal perlawanan, terus kemudian ini salah satu ide disertasi itu ternyata bisa atau karya ilmiah yang lain lah. Itu tidak, moga ini ada kopi atau coklat, teras kopi ya, teras kopi. Kalau saya teh karena tadi sudah ngopi. Ternyata ide bikin karya tulis ilmiah dalam hal ini tesis maupun disertasi tadi itu tidak harus melulu dari berdasarkan buku-buku yang sudah dibaca, tapi juga pengalaman hidup kita sendiri ya, pengalaman perlawanan tadi itu, terus kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah di perlawanan kaum muda, kesininya intelektual subaltern yang di dalamnya Mas Alkaf juga terlibat. Gitu. Saya ikut mendorong misalnya ide-ide progresif gitu ya, penerbitan buku gitu, kemudian juga membuat diskusi-diskusi yang katakanlah misalnya mendiskusikan tentang ada isu-isu alternatif. Dulu kami di Aceh, saya ke Aceh itu dulu itu kami pernah ada satu website yang sangat terkenal sekali itu. Itu bahkan membuat perdebatan tentang kanun jinayah. Tentang kanun jinayah. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kalau saya ingin menjelaskan secara lebih teoritik ya, yang membedakan formalisme Aceh dengan tempat lain, pertama karena Aceh provinsi. Jadi walaupun orang Aceh itu kan sebenarnya kalau menurut saya bahasa yang sering saya sampaikan itu orang Aceh adalah merasa Aceh itu provinsi rasa negara. Jadi gitu ya? Kalau misalnya kampanye itu orang-orang yang kampanye terutama dari yang GAM dulu, kita akan membuat Aceh itu seperti Singapura. Aceh itu seperti Malaysia, Aceh seperti Brunei. Enggak dibilang Aceh seperti Jawa Barat, seperti Jakarta. Referensinya adalah negara. Negara, gitu ya? Jadi provinsi rasa negara. Walaupun realnya provinsi yang termiskin, kira-kira begitu ya. Tapi imajinasinya negara. Gitu. Jadi ternyata ide-ide perlawanan itu kalau kita lihat, kita pikir ini sebuah perlawanan terhadap lebih besar. Nah, ketika ada dominasi di sini, maka muncul perlawanan yang lebih kecil, yang lebih internal. Misalnya begini, orang sering menganggap, wah, di Aceh itu orang nggak bisa berbeda pendapat gitu. Bisa, karena syariah di Aceh itu lahir dari proses demokratisasi. Dari proses demokratik. Di proses demokratik, sehingga ide perdebatan tentang syariah secara ideal dan dalam beberapa tahun terakhir ini berlaku adalah boleh mendiskusikan gitu. Ini kan tentu berbeda dengan negara-negara yang menerapkan syariah seperti Iran, Saudi, Brunei Pakistan, lah yang paling kecil. Atau Brunei yang berdekatan kita. Secara top down kan. Apakah dari raja atau dari revolusi? Di Saudi raja gitu, Brunei raja, Iran. Nah itu susah. Walaupun tetap ada, tapi dalam bacaan saya tidak seartikulatif di Aceh. Karena sedari awal ini adalah lahir di sebuah proses yang demokratik. Karena itu maka kita dalam disertasi saya kan saya melihat konsistensi selama 15 tahun itu perlawanan tetap ada, cuma ada perubahan gitu. Misalnya contoh begini, saya kan ambil tahun 2005 sampai 2020. 2005 sampai 2010 ada konteks. Itu konteks Aceh yang terbuka. Karena proses rekon tsunami. Setelah tsunami ada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekaligus reintegrasi politik. Kan tahun 2005 kan berdamai itu. Jadi damai Aceh dengan rehab rekon Aceh itu sebenarnya satu agenda. Kira-kira bahasa gini, modal ini modal kami akan tepat sasaran kalau yang berperang itu berhenti. Udah. Jadi sehingga yang berperang itu turun gunung. Ya. Yang berperang itu GAM turun gunung. Nah, oleh pemerintah Jakarta diberikan semacam keluasaan agar mereka bisa terintegrasi. Misalnya bawa partai lokal misalnya. Atau dulu ada nama calon perseorangan gitu. Mereka ikut demokrasi, mereka bisa ikut macam-macam lah. Kontestasi politik, ekonomi, bahkan budaya juga begitu. Nah, itu kan itu mensyaratkan Aceh terbuka. Tetapi di saat yang hampir bersamaan, 5 tahun sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya, pemerintah pusat mencoba untuk memberikan syariah Islam melalui Habibie tadi itu dan Megawati berikutnya sebagai bentuk kompensasi agar perang berhenti.
Diberilah syariah tadi itu. Nah, syariah itu sudah 6 tahun lebih awal melakukan konsolidasi dibandingkan dengan kelompok GAM yang belakangan turun. Nah, tetapi oleh kelompok-kelompok intelektual, oleh kelompok-kelompok NGO, oleh mahasiswa, oleh dosen yang mungkin memiliki pikiran yang berbeda dengan mainstream dalam soal syariah misalnya, mereka melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk memberi wacana alternatif. Jadi proses perumusan, kalau kan tadi salah satu poin di dalam disertasi itu kan gerakan Islamisme ya, Islamisme di Aceh gitu. Kalau tadi awalnya yang disebut sebagai perlawanan itu adalah perlawanan terhadap ide Indonesia, terhadap pemerintah pusat dan segala macam kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan syariat Islam, itu mulai agak mereduksi ini ya, mengurangi gairah bukan ya, mengurangi, betul. Tensi perlawanannya lah itu mengurangi. Betul, karena ada pemecahan konsentrasi kan. Pemecahan konsentrasi. Bahwa ada orang yang suka dengan formalisme Islam, merasa aspirasinya kan sudah dipenuhi oleh pusat. Oke. Terus kemudian ada perdamaian dengan tsunami dan rehab rekons tadi makin meredam perlawanan terhadap pusat Jakarta. Nah, berarti terus kemudian agak beralih nih perlawanannya yang tadi ke arah pusat, sekarang sudah semakin dekat dalam bentuk perwujudannya adalah Islamisme yang dalam bentuk syariat Islam dan segala macamnya tadi itu. Dan itu yang menjadi apa itu namanya? Core disertasi saya di situ. Core disertasinya di situ, dan itu yang dilawan itu, ini hegemoninya itu bukan di pusat sana. Bukan. Sekarang sudah sangat dekat di rumah kita sendiri gitu kira-kira. Karena kelompok-kelompok intelektual ini yang baik dari NGO, dari kampus, itu adalah orang-orang yang, kalau bahasa saya itu orang yang datang dengan imajinasi baru tentang dirinya, tentang wilayahnya, dan tentang pandangan mereka tentang dunia. Jadi ini kalau kita baca misalnya bukunya Engelson itu yang tentang perhimpunan Indonesia itu, yang di Belanda itu, kita lihat kan bagaimana anak-anak muda itu yang kemudian mendapatkan ide pencerahan Eropa gitu. Itu kan melakukan pembacaan ulang kan terhadap negerinya, terhadap Hindia Belanda, terhadap Hindia Belanda dan terhadap Belanda sebagai penjajah. Jadi muncul tesa-tesa baru. Nah, saya melihat dalam konteks intelektual Aceh itu seperti itu. Jadi orang-orang yang kemudian selama bertahun-tahun sebelumnya akrab dengan Gus Dur gitu secara wacana, akrab dengan Cak Nur, akrab dengan ide-ide progresif yang berkembang di Pulau Jawa. Karena ada tadi itu jejaring YN itu. Gitu. Makanya kan ada intelektual dosen-dosen dari YN, Araniri misalnya yang menjadi orang yang kuat kan untuk memberikan pandangan-pandangan berbeda atau wacana alternatif. Jadi itu. Nah, oke. Berarti memang ini segmen yang berbeda. Tadi misalnya GAM, ulama-ulama di Dayah gitu misalnya, imajinasinya adalah antara Islam dan politik itu sangat erat nih, sangat lekat, nggak bisa dipisahkan. Sehingga insentif syariat Islam itu diterima dengan baik dan kemudian diperlakukan di sana. Tapi ada segmen masyarakat lain di Aceh, masyarakat yang disebut sebagai intelektual subaltern ini tadi punya imajinasi yang berbeda dengan kalangan yang menerima ini tadi gitu. Baik kalangan ulama maupun kalangan cendekiawan di perguruan tinggi, terutama di UIN Araniri. Karena UIN Araniri itu pada generasi awal penerapan syariat Islam adalah dapur utama untuk mengkonstruksi Islamisme tadi itu. Misalnya saya ingin beri contoh, orang yang paling, saya menyebutnya ideolog syariat Islam, Profesor Alyasa Abu Bakar. Itu adalah Profesor Alyasa Abu Bakar adalah orang yang mengkonstruk formalisme Aceh itu, formalisme Islam di Aceh itu. Jadi saya 2 kali yang berkesan dengan Prof. Alyasa. Saya ingin cerita di sini. Pertama, ini orang Muhammadiyah juga kan? MTT Muhammadiyah kalau nggak salah. Itu orang yang paling alim. Salah satu orang paling alim di Muhammadiyah Indonesia, karena dia majelis tarjih dengan Prof. Anwar. Saya kemarin ketemu. Dan di Aceh ya, saya kira dia kayaknya paling alim lah sekarang di Aceh itu. Bukan karena saya masih OMY ya, tapi feeling saya dia orang yang paling alim. Oke. Dibanding dengan ahli agama, kira-kira begitu. Nah, tetapi saya tahu bahwa praktik syariah selama ini bukan seperti yang dibayangkan oleh Pak Alyasa.
Misalnya kan, tetapi bahwa Islam itu harus diatur oleh negara, Prof. Alyasa adalah orang yang meng-create-nya gitu. Karena dia adalah orang yang diangkat oleh Abdullah Putih, Gubernur Aceh pada masa itu sebagai Kepala Dinas Syariah Islam. Itu adalah dinas syariah Islam yang saya kira tempat yang diimpikan oleh Plato itu sebenarnya. Jadi gitu. pemimpinnya harus orang pintar kira-kira gitu. Jadi Kepala Dinas Syariah Islam, kepala dinas yang paling pintar ya Kepala Dinas Syariah Islam, karena dia punya tugas tidak hanya mengerjakan tapi juga ikut mengkonstruksi sejak awal, dan itu tentu berat. Saya ingin dua hal tadi itu. Dulu ketika awal mula, nanti besar baru masuk pada isu perlawanan ya. Jadi ketika orang menggugat tentang formalisme syariah Islam itu yang dianggap sebagai cara pemerintah Jakarta untuk mendiamkan orang Aceh, Prof. Alyasa bertanya dengan sangat bagus ya. Dia bertanya gini, lebih duluan mana orang Aceh meminta syariah Islam daripada orang Aceh minta merdeka? Kan duluan minta syariah Islam. Orang Aceh minta syariah Islam Soekarno tahun 47. Doi mereka minta orang Aceh oke, bantu Indonesia merdeka tapi kasih kami syariah Islam sebagai bentuk otonomnya. 47 ya. Minta merdeka tahun berapa? Kan tahun 76. Jadi kalau mau diadu-adu ya, siapa yang lebih genuine, lebih murni aspirasinya ya. Gitu. Minta merdeka, minta ini atau minta syariah? Ya orang nggak perlu menjawab kan, kita udah tahu jawabannya apa. Kalau secara kronologis ya duluan mana gitu. Kedua, cara dia menghentikan gugatan hukuman cambuk, walaupun sekarang dia juga mengusulkan agar, dan sudah terwujud ya, bahwa pelanggar kanun jinayah itu bisa dicambuk atau dipenjara, tinggal pilih gitu. Uniknya orang milih dicambuk daripada di penjara gitu. Gitu ya. Karena cambuk cuma 10-12 kali, penjara 4 bulan kan susah. Dia mikir bilang gini, dari mana ide penjara itu? Dan debat waktu saya S2 di Jogja, di Kalijaga itu, saya ikut kuliahnya, ada yang bertanya. Yang tanya pasti orang luar aja. Cambuk itu enggak sesuai dengan HAM, kenapa enggak penjara? Kalau saya tanya secara filsafat hukum, tentang makna kebebasan manusia itu apa? Kapan itu muncul? Bukankah ketika Renaissance Barat itu, ketika individu punya hak otonom yang tinggi, dengan berbagai revolusinya kira-kira begitu. Lalu apa hukuman paling berat untuk itu? Untuk individu yang merdeka itu apa hukuman paling beratnya? Bukankah membatasi kemerdekaannya dengan penjara? Nah, dia bergerak lebih jauh gitu. Bergerak lebih jauh bahwa kalau dalam konteks hak asasi manusia, memenjarakan orang itu dalam konteks pelanggaran hukum jinayah itu bisa melanggar hak yang lainnya, hak anaknya, hak istri, hak keluarganya. Jadi penjara gara-gara mencuri ayam atau judi 4 bulan, 6 bulan. Berapa orang lama nggak makan itu? Ya gitu. Kalau dicambuk selesai gitu. Nah ini tentu perdebatan tidak pernah usai karena orang yang dukung HAM pasti akan mengatakan itu hukuman badan ya macam-macam lah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, dia orang yang betapapun mungkin kita bisa berbeda dengan dia, tapi dia memiliki kekokohan argumen gitu. Dan argumennya itu tidak hanya argumen di dunia kampus, tapi menjadi kebijakan. Artinya ada kekuatan mengikat juga ketika dia menjadi karena kebijakan. Dia diangkat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam itu tadi. Dan dia layaknya seorang pemimpin karismatik ya. Dia menulis satu buku gitu. Buku tentang pelaksanaan syariat Islam itu jadi kayak semacam buku rujukan yang sangat mistik gitu kira-kira. Buku babon Syariat Islam Aceh lah. Di situ dia membangun argumen-argumen tentang manusia, tentang HAM macam. Walaupun dia belakangan dia nulis buku-buku yang lain. Dan menariknya di disertasi saya, saya menempatkan diri sebagai seorang peneliti yang berjarak. Ini tadi sudah bergeser ya. Tadi kan sebagai aktivis gitu. Sekarang ketika nulis harus berjarak dengan. Ternyata lebih enak jadi peneliti. Gitu. Tidak terlalu beresiko dan capek ya. Saya ingin bilang gini, kalau saya bisa, ternyata perlawanan disampaikan kelompok intelektual itu, menurut saya itu tidak sampai kepada pintu depan dari ide Islamisme itu. Karena misalnya contoh gini, tidak ada satu gerakan yang kata tidak sesuai dengan, tidak setuju dengan ide formalisme Islam, pelanggar HAM macam itu, yang masuk kepada buku Alyasa itu gitu.
ke core, ke inti argumen tentang syariat Islam di Aceh yang disusun oleh Prof. Jadi Alyasa. tidak ada perdebatan yang bersifat epistemologi, tidak ada perdebatan yang bersifat lebih kokoh untuk perlawanannya itu adalah pada responsif. Misalnya kanun ini seperti ini, kanun itu seperti itu. Yang sekarang yang agak serius masih melakukan perlawanan itu adalah kelompok perempuan. Karena mereka melihat kanun Jinayah Aceh itu dianggap merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Oke. Tapi sebelum itu, yang sebenarnya yang membuat kaum intelektual, satu, siapa sih kaum intelektual subaltern itu yang kamu maksud? Terus kemudian kan ada di antara mereka juga beberapa di Win Araneri juga ya, yang membuat mereka tidak setuju, membuat mereka punya perlawanan terhadap formalisme Islam di Aceh itu apa? Ya, gitu. Saya melihat bahwa kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan ide-ide formalisme itu karena dianggap ide syariat Islam itu, ide formalisme syariat Islam itu ide yang mengekang kebebasan manusia, ide yang ikut juga melanggar hak asasi manusia begitu. Nah, itu adalah ide-ide yang mereka protes misalnya, karena dianggap kalau Islam itu sudah berada di tangan negara, maka ruang-ruang untuk kebebasan untuk berpikir itu sudah tidak ada lagi begitu kan. Jadi apa yang dimaksud dengan Islam adalah apa tertulis pada kanun gitu. Dan sebenarnya Mas Syifa ya, karena ini di luar priorisasi disertasi saya, sebenarnya semakin ke sini syariat Islam di Aceh itu semakin kuat gitu. Karena berbagai macam yang dianggap lemah oleh pendukung syariah itu sudah mulai diperbaiki gitu. Gitu. Jadi artinya kritik para penentang formalisme syariat Islam ini diambil, maksudnya diambil, diadres, apa itu namanya, diperbaikilah mana-mana yang dilihat sebagai lobang gitu, kemudian diperbaiki oleh dan itu adalah konsekuensi logis dari demokratisasi syariah ini, karena syariah ini lahir dari ruang demokratis. Contoh gini, masuknya lagi pasal tentang hukuman penjara gitu. Itu kan cara agar syariah Islam tidak diributkan oleh tuduhan-tuduhan melanggar HAM tadi itu karena mencambuk orang. Oke lah. Tapi dengan saya hitungannya agak kurang bisa detail, tapi kalau cambuknya sekian puluh kali, gantinya penjara sekian bulan gitu. Jadi, dan itu opsional, bisa memilih. Opsional bisa memilih untuk terutama pada kasus-kasus yang di situ saya kurang detail, tapi ada yang memang ditentukan oleh hakim, misalnya ini harus dicambuk sekian puluh kali atau ratusan kali gitu kan. Ada yang kemudian ada kasus ya, dan ini bisa kita lihat lagi lebih detail nanti, kasus apa yang mereka pilih untuk di penjara. Tapi bacaan saya dari jauh, hampir nggak ada yang milih penjara gitu. Gitu. Ini dicambuk gitu. Nah ini karena kan ada anggapan bahwa mencambuk itu memberi efek jera. Saya sama mahasiswa saya bilang, kalau kalian punya kemampuan untuk mengakses data, untuk mengakses instruksi yang prodi hukum pidana Islam, coba kamu uji apakah benar bahwa hukuman cambuk itu menimbulkan efek jera kepada masyarakat sekaligus kepada yang pernah dicambuk. Apakah orang itu pernah dicambuk lagi nggak gitu loh. Karena orang ada masuk penjara lalu masuk penjara lagi kan. Residivis gitu ya. Sehingga orang mengatakan penjara tidak efektif. Nah coba sekarang cari sekarang, ada nggak orang pernah dicambuk lagi, artinya dia melakukan kesalahan lagi kan. Terlepas bahwa dia melakukan kesalahan lebih canggih itu kita nggak ada urut, tapi secara data faktualnya ada tidak orang yang pernah dicambuk lagi gitu. Nah, itu kan kita dan kalau itu terjadi kan semakin membuat kelompok pendukung syariah semakin mendapatkan justifikasi kan, bahwa hukuman yang kami buat ini ternyata memberi efek jera tadi berefektif gitu. Bahwa ada kritikan di sana sini terhadap perlakuan hukum syariah, saya kira itu wajar dimanapun terjadi. Tapi kalau kita mau adu-adu begitu, nah yang gini-gini ini bagi kelompok-kelompok intelektual yang saya sebutkan tadi itu, yang mereka terbiasa dengan isu-isu hak asasi manusia, isu-isu pluralisme, isu-isu apalagi isu-isu tentang otonomi individu, itu menjadi resah gitu loh. Tetapi
yang saya juga sebut di depan teman-teman yang masih kritik terhadap syariah itu adalah mereka tidak melakukan kritik terhadap formalisme Islam itu, perlawanan itu secara ide gitu. Jadi yang mereka kritik itu adalah level aksidentalnya syariah. Level permukaannya. Level permukaannya gitu. Tanpa pernah bisa masuk ke ide dasar daripada gagasan syariah itu. Islam, Misalnya, betul. kenapa moral publik harus diatur oleh negara sedemikian rupa gitu. Tidak ada perdebatan sampai sejauh itu. Hasil evaluasi saya yang saya dapatkan dari disertasi. Kenapa? Kalau kelompok-kelompok perlawanan yang awal tahun 2005-2010 itu, isu besarnya yang dikritisi oleh mereka di aspek mananya? Apa bedanya dengan yang ke sini-sini, misalnya 2010, 15, 20 itu ada nggak pergeseran isu yang dimunculkan oleh kalangan intelektual subaltern terhadap perlawanannya terhadap formalisme itu? 2005-2010 saya fokus pada 3 kelompok ya. Aceh Institute, Komunitas Tingkar Pandan, dan Yayasan Insan Cipta Madani. Dari Aceh Institute itu saya ambil pada isu diskursus intelektualnya. Misalnya saya mengambil pada isu tentang mereka membawa isu alternatif pluralisme misalnya. Kemudian Tingkar Pandan dengan isu-isu kebudayaan gitu. Isu kebudayaan mereka, misalnya contoh begini. Ada imajinasi bagi negara-negara atau kelompok yang mendukung Islamisme itu menunjukkan bahwa Arab itu adalah sebuah wilayah yang sangat ideal terhadap Islam. Apa yang mereka lakukan untuk melakukan wacana alternatif terhadap itu adalah dengan memutar film Arab yang menempelkan Arab yang bukan Islam atau yang tidak dibayangkan seperti itu. Nah, lalu ada Yayasan Insan Cipta Madani. Mereka membuat survei, bukan survei sih, polling sebenarnya. Polling untuk mengukur persepsi masyarakat tentang syariah. Apakah mereka merasa terikut tidak dengan aspirasi syariah, atau ini hanya level elit saja mau. Temuan mereka menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu sama sekali gitu. Masyarakat merasa tidak dilibatkan atas penyusunan kanun itu. Itu 2010. Sangat kuat kan? Jadi sangat radikal kira-kira begitu ya. Kenapa? Ada ruang terbuka tadi itu. 2005-2010 masa Rekon dan masa reintegrasi politik yang memungkinkan Aceh itu terbuka. Aceh itu tidak bisa tertutup gitu. Banyak orang asing masih kira-kira begitu, banyak funding, banyak dana yang mengalir gitu. Dan ini membuat kelompok-kelompok intelektual, NGO macam dan kampus cendekia itu berbulan madu lah gitu. Karena mereka berada pada fase yang paling bisa untuk melakukan idenya secara artikulatif tanpa ada rasa takut. Nah, 2010 sampai 2015 itu negara semakin kuat. Yang sama itu di Aceh gitu, negara rezim syariah semakin kuat gitu. Kenapa? Faktor eksternal tadi itu. Karena Rekonnya selesai. Sudah selesai, funding sudah pada pergi. Kemudian GAM juga sudah dianggap terintegratif dalam masyarakat karena mereka ukurannya kan elektoral itu tadi. Mereka bisa ikut pemilu, bisa ikut pilkada gitu. Jadi ya sudah gitu. Nah, ternyata ketika ini pergi, lalu Aceh menjadi sebuah provinsi yang normal seperti provinsi lainnya, kelompok-kelompok ini yang saya bilang 3 tadi dan kelompok lainnya yang masuk kelompok perempuan, itu dikalahkan. Pertama mereka tidak lagi bisa memproduksi ide seperti 5 tahun yang lalu gitu. Di saat yang sama kelompok-kelompok santri, kelompok ulama atau dan kelompok-kelompok konservatif lainnya, bahkan juga partai-partai politik yang isu dimanapun isu agama kan isu yang populis ya. Tidak ada politisi yang kemudian mau melawan isu ini. Jadi ini semakin kuat gitu. Jadi pertarungan tidak lagi seimbang. Tetapi 2005-2010 pertarungan juga tidak seimbang. Kelompok-kelompok santri, kelompok ulama, kelompok konservatif lainnya itu dikalahkan oleh kelompok yang tadi saya sebut tadi itu. Kelompok yang punya ide progresif tadi. Kelompok progresif. Terus kemudian setelah tahun 2010-2015 di mana negara rezim syariah kuat sekali, kelompok-kelompok intelektual subaltern tadi itu sudah
kehilangan energinya gitu. Energi. Strategi apa yang dipakai oleh mereka? Apa suara-suara perlawanan itu diwujudkan dalam bentuk seperti apa di masa-masa itu? Kalau kita lalu bagaimana idenya mereka terapkan lagi terutama pada 5 tahun berikutnya tadi itu? Tentu ada semacam perubahan strategi. Pertama, gerakan-gerakan serupa itu tidak lagi muncul ya. Jadi pertama mungkin karena aktornya itu pertama umur sudah bertambah. Jadi bertambah umurnya, memiliki agenda-agenda lainnya yang lebih personal begitu. Jadi mereka meninggalkan area pertarungan gitu. Karena juga bahan bakarnya mereka semakin sedikit kan. Bahan bakar mereka semakin sedikit dan perhatian dari luar juga semakin tidak ada gitu. Jadi seakan-akan ini tidak ada lagi kalau mau bertarung lah. Yang di luar tuh nggak peduli lagi dengan tadi itu bahwa Aceh ini sudah normal begitu, tidak ada. Tapi aktornya masih Aceh Institute, Yayasan Tekar Pandan, Yayasan Cipta Sudah Madani. tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aktor yang lain berarti. Aktor yang lain yang mungkin secara personal masih terhubung, tetapi tidak terhubungnya secara organisasi gitu. Makanya dalam 5 tahun terakhir ini atau bahkan juga dalam 4 tahun terakhir ini, karena 2001 atau 2004 kan saya belum teliti, suara-suara itu ada, tetapi semakin sayup-sayup gitu. Kalaupun ada apa itu istilahnya itu melakukan peniruan dalam mimikri terus repetisi dari mimikri atau apa gitu. Walaupun kalau kita tanya apakah melakukan mimikri, dia makan tidak. Tetapi misalnya contoh begini, ada seorang teman yang saya kira juga dia konsisten, bahkan dalam buku-bukunya dia mengkritik keras tentang ide formalisme secara Islam itu. Dia membuat satu argumen, yang argumen itu sayangnya tidak dielaborasi dengan baik oleh orang lain, ya, bahkan oleh dia sendiri juga. Tapi argumennya saya kira menarik gini. Ketika semua orang di Aceh itu merujuk masa lalunya sebagai masa lalu yang ideal, karena di situ ada Islam, yang mereka bayangkan Islam lampau itu adalah Islam seperti sekarang. Islam formal seperti sekarang itu. Kasusnya contoh terbaik yang sering diulang-ulang adalah Iskandar Muda itu menghukum anak laki-lakinya karena melanggar hukum syariah. Anak laki-lakinya yang putra mahkota. Nah, sehingga zaman sekarang Iskandar Muda. Sehingga kan naik itu. Nilainya kan value-nya naik itu. Bayangkan seorang raja yang sangat cinta dengan Islam menghukum putra mahkotanya tanpa mementingkan bla 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 bla, yang penting Islam, adat, budaya Aceh tegak. Itu rujukan orang-orang yang pro syariah sebagai alasan historik, presiden yang ada di masa sebelumnya untuk melakukan hal yang sekarang kan begitu. Nah, teman saya ini, karena saya tidak minta izin sebut ke dia, teman saya ini yang nulis banyak sekali buku membuat satu argumen menarik karena begini. Kenapa dulu Aceh terbuka? Kenapa masyarakat Aceh dulu terbuka? Karena agama yang dan orang Aceh itu bukan agama formal, tapi adalah wahdatul wujud. Hamzah Fansuri. Sayur perahu. Karena ada pikiran yang terbuka seperti itu, maka memungkinkan kapal membawa barang orang-orang asing itu hilir mudik di Aceh. Artinya kalau kita balik, tidak mungkin Aceh itu begitu hebat di masa lalu dengan terbuka, dengan kaya raya, orang hilir mudik, Marco Polo datang, semua datang, para penjelajah datang memotret Aceh, menuliskan Aceh. Nggak mungkin bisa terjadi kalau orang Aceh itu konservatif, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi point of referensi masa lalunya itu bukan Iskandar Muda, tapi ke Hamzah Fansuri yang menggambarkan inklusivisme. Iskandar Muda gitu. Penganut wahdatul wujud. Tetapi oleh orang Aceh secara jamak yang dikonstruksinya secara mudah adalah seorang penganut Islam formalis kan. Jadi walaupun kita tahu Iskandar Muda seorang wahdatul wujud, tapi konstruksi sejarah Aceh itu tidak seperti itu. Nah, ini yang saya sebut mungkin sebagai, kalau kita kembali kepada bagaimana orang-orang aktor baru itu melawan syariah dengan cara mimikri seperti itu. Kita punya sejarah yang sama. Oke. Kita punya sejarah yang sama, punya
orang yang sama, waktu yang sama tentang masa lalu. Tapi sebenarnya seperti ini. Nah, artinya dia tidak membawa ide misalnya ide revolusi Prancis enggak gitu loh. Oke. Berarti istilahnya itu menghidupkan kembali ingatan masa lalu yang berbeda dengan sebenarnya ingatan banyak. Dalam konteks disertasi saya atau konteks penulisan ini ruang yang harus dielaborasi sebenarnya untuk melihat bagaimana sih bentuk-bentuk baru perlawanan dari intelektual subaltern itu terhadap Islamisme itu. Kalau dulu mereka secara artikulatif punya ide yang sangat asing bagi masyarakat Aceh kebanyakan gitu. Kan asing tuh, buat polling kan asing. Kan bisa tersasar para ulama itu, bisa tersasar para orang-orang yang dihormati. Buat buku tentang pluralisme juga asing. Memutar film Arab yang tidak mainstream juga asing. Nah, hal itu masih mungkin dilakukan bentuk model seperti itu karena didukung oleh situasi kan, yang seperti saya sebutkan tadi itu. Tapi belakangan ketika rezim syariah ini semakin kuat dan orang Aceh semakin religius ya, semakin agama ada di mana-mana, tetap muncul model perlawanan yang sayup-sayup, tetapi mereka melakukan kalau tidak aktor itu dengan mimikri tadi itu. Jadi inspirasinya diambil dari masa lalu Aceh juga, yang oleh kelompok pendukung syariah juga ambil yang sama gitu. Jadi nggak diambil Napoleon Bonaparte, nggak diambil Thomas Jefferson, enggak. Kejauhan itu kan sesuatu yang asing bagi masyarakat Aceh. Iya, artinya yang asing dulu kan pernah terjadi pada tahun 2010. Dan itu, ketika ini semakin menguat, masyarakat semakin menguat. Nah, dalam konteks disertasi saya, kita kembali ke situ, itu yang belum saya elaborasi secara. Kalau saya punya strategi pembacaan ulang tradisi lah, gitu kira-kira ya. Itu yang belum dielaborasi oleh Mas Alkaf. Ini yang belum saya elaborasi sejarah ini. Tapi kalau tadi itu kan di masa-masa awal itu melalui institusi yang namanya NGO, kelompok studi, yayasan gitu. Kalau di kayak teman Mas Alkaf tadi itu, dia melakukan pembacaan ulang atas tradisi dengan mengintroduksi Hamzah Fansuri itu, posisi dia sebagai dosen dari kampus. Berarti. Jadi kelompok subaltern itu juga dimungkinkan untuk muncul dari kampus juga. Iya, karena bangunan teoretik saya terhadap intelektual subaltern itu adalah ini kelas menengah, kaum terdidik yang mengerti secara finansial juga mereka ya agak di atas masyarakat kebanyakan. Tetapi mereka kan subaltern atau terpinggirkan di depan rezim syariah kira-kira begitu ya. Mereka terpinggirkan di hadapan para ulama. Mereka terpinggirkan di hadapan birokrat syariah gitu. Jadi yang subaltern itu bukan petani. Bukan seperti yang dibayang, yang seperti kajian kebanyakan seperti Scott macam itu kan petani nelayan, tidak gitu. Ini orang-orang sebenarnya juga punya gitu loh, terdidik gitu, punya penghasilan juga gitu. Kemudian juga dia punya posisi penting juga di masyarakat secara karena dia. Tapi karena orang-orang yang saya pilih itu memiliki pandangan berbeda dengan mainstream. Dia terpinggirkan. Makanya saya buat intelektual subaltern tadi itu. Yang saya klaim sebagai kontribusi saya secara teoritik pada disertasi ini. Jadi subalternnya bukan secara ekonomi, bukan secara kelas sosial, tapi secara wacana itu secara tadi wacana. Mereka adalah berada di posisi yang subaltern terhadap mainstream yang rezim Islam tadi. Kalau kita teruskan sampai serius, sepertinya menarik ini, guys. Tapi mereka diberi ruang ya, artinya suara-suara semacam itu tidak langsung kemudian dibungkam oleh isu terakhir itu tahun 2017 tidak salah saya itu ada kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian memungkinkan lembaga keuangan yang non syariah itu keluar dari Aceh. Jadi kalau Mas Syifa ke Aceh, cuma ada 2 bank di Aceh itu, BSI dengan Bank Aceh. Tapi ada juga bank-bank syariah yang lain, bank-bank swasta gitu, kayak bank apa itu. Artinya bank-bank negara seperti BRI, BNI itu kan jadi BSI. Jadi BSI itu hanya ada kalau CIMB syariah gitu boleh, boleh. Enggak boleh gitu. Kira-kira yang tidak ada syariahnya itu nggak boleh. Dan itu sempat menjadi isu oleh berbagai kalangan, terutama kalangan yang intelektual tadi itu, yang gerah dengan pelayanan yang gagal oleh bank-bank syariah itu, sehingga mereka menuntut kembali agar bank konvensional kembali ke Aceh. Lalu mulai masuk kepada argumen-argumen bahwa
soal riba tadi itu yang menjadi core daripada LKS tadi itu. Kan argumen pendukung lembaga keuangan syariah itu adalah riba dan bukan riba kan. Jadi sudah mulai masuk ke situ. Tetapi saya lihat karena memang sejak 2010-2011 struktur sosial syariah ini semakin kuat. Dan saya lihat juga para politisi yang diberikan wewenang untuk mengubah ini tidak mau ambil risiko. Karena mereka akan berisiko pada elektoral nanti, suara nanti gitu. Termasuk ya Partai Aceh kan. Partai Aceh sempat elitnya mengatakan demikian gitu. Kemudian juga akhirnya tidak lagi bergerak gitu. Ada beberapa politisi yang sepertinya mulai gerah dengan bank syariah gitu, meminta bank konvensional kembali juga akhirnya juga harus diam gitu. Ya, jadi kalau ditanya apakah itu ada ya ada gitu. Apakah muncul tapi kemudian diamnya itu karena tadi tuh ketakutan elektoral, ketakutan untuk tidak mendapatkan suara di pemilu berikutnya, bukan ketakutan misalnya ambil tuh nyuruh aparat terus kemudian untuk mengambil suara-suara berbeda gitu. Enggak. Karena begitu ya. Yang saya katakan di awal karena sejak awal karakteristik syariah Islam di Aceh itu adalah demokrasi. Demokratik tadi itu karena prosesnya adalah demokratik. Dan bottom up juga ya. Menurut saya ini sebenarnya modal. Betapapun formalisme ini tetapi tetap ada ruang untuk melakukan perdebatan, membangun diskursif. Makanya sekarang strategi yang terjadi dilakukan oleh kelompok intelektual yang baru-baru gitu, itu menulis di blog-blog gitu. Ada beberapa blog yang sepertinya ada saya sebutkan di disertasi itu yang kemudian menjadi tempat gitu. Jadi mereka seperti menulis saja gitu idenya gitu karena itu dianggap lebih aman, lebih kondusif daripada mereka bergerak seperti masa-masa 2005 itu. Jadi mereka, tadi yang saya sebutkan yang teman tadi menulis tentang Hamzah Fansuri, itu bukan di seminar, tapi di bukunya atau juga di disertasinya atau bahkan di esai-esainya gitu. Dan saya lihat juga ada lagi juga sekarang santri di pesantren di Dayah itu yang basisnya itu Islam tradisional. Dia ketika perdebatan kencang tentang kandungan LKS itu, dia mengatakan satu hal yang menurut saya itu menjanjikan ya, secara akademik ya. Dia mengatakan bahwa LKS itu adalah ijtihad gitu. Kaidah ijtihad kalau benar 2, kalau salah 1. Jadi ini bukan suatu turun dari langit soal bank Islam ya, atau bank konvensional ini. Jadi dia dapat dari mana? Dia nulis juga. Kalau nggak di blog ya di media sosial, di Facebook lah ya biasanya kan lebih kencang di situ. Jadi ada muncul mode perlawanan baru dengan lebih giat menuliskan pikiran gitu. Dan muncul aktor-aktor baru yang 2005-2010 dia belum ada karena masih kecil ya. Karena udah dewasa gitu. Dan barangkali sudah ada pergantian pemain barangkali. Itu yang saya lihat gitu. Oke. Ya kalau yang baca disertasi itu kan juga ada aktor-aktor tertentu yang dulu sangat getol melakukan resistensi terhadap formalisme itu, tapi belakangan mungkin karena saking kuatnya tadi institusi syariah di Aceh bergeser juga posisinya, posisi intelektualnya maksudnya. Ada yang kemudian mensupport dan terlibat di dalamnya gitu ya. Iya. Walaupun bagian itu sudah saya revisi sebenarnya. Ada revisi. Karena Pak Syifa kan meminta evidennya gitu. Dan suruh wawancara nggak mau. Jadi pilihan paling tepat dalam merevisi itu karena kita menghormati kode etik akademik gitu ya. Jadi itu ya. Oke. Ya oke deh. Kalau ini terakhir, kalau bayangan Mas Alkaf sendiri tentang dinamika Aceh ini tadi antara formalisme Islam dengan gerakan-gerakan perlawanan yang membawa ide-ide universal HAM dan segala macam. Ke depan itu Aceh ideal dalam bayangan Mas Alkaf itu gimana? Apakah sama dengan Acehnologinya KBA atau gimana? Iya. Beberapa tahun belakangan ini karena saya barangkali sering membaca pidatonya Bung Karno 1 Juni itu. Yang saya baca berulang-ulang gitu ya. Saya pernah menganggap begini bahwa
eh, Indonesia ini ada wilayah-wilayah yang secara tetap gitu, deterministiknya itu nggak bisa diotak-atik gitu loh. Misalnya di Aceh itu memang tanahnya ulama, memang tanahnya Islam. Seperti Jogja memang tanahnya Sultan, seperti di Papua tanahnya ketua adat, anggota adat kepala suku. Tetapi dalam konteks kehidupan syariah ini, hal yang masih saya bayangkan, belum saya lihat secara serius secara akademik, adalah munculnya aktor-aktor baru kan, Gen Z ini kan. Yang Gen Z ini pertama mereka itu tidak hadir dalam suasana konflik. Kalau saya kan masih hadir dalam suasana konflik. Mereka ini juga tidak terlalu ikut campur dan ribet dengan persoalan-persoalan perdebatan Islam utama atau Islam mainstream dengan Islam alternatif. Ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki dunia sendiri kan, memiliki imajinasi sendiri yang terus terang ini di luar jangkauan rezim syariah. Nah, tetapi karena ini zamannya sudah berubah, tentu saya tidak bisa membayangkan mereka juga akan melakukan konsolidasi seperti yang pernah saya lihat di tahun 2010. Nah, kalaupun kita bisa melihat mereka itu dalam konteks perlawanan misalnya, ya mereka mungkin melakukan apa yang mereka sukai tanpa pernah tahu bahwa itu perlawanan gitu. Tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh rezim syariah barangkali. Bisa ketaatan mereka pada moral publik gitu, pada hal-hal yang disebut sebagai kesantunan, sebagai akhlakul karimah atau apa hal semacam itu, atau menandakan identitas Aceh yang Islami, yang religius gitu. Nah, ini yang bayangan saya yang akan terjadi gitu. Dan kalau kita tidak hadir dalam dunia mereka dalam pengertian apa terjadi pada dunia digital hari ini, kita pasti akan sulit menebak kan. Tetapi di saat yang sama, saya juga melihat bahwa kekuatan atau kelompok bahwa Aceh ini secara struktur itu akan semakin Islami, akan semakin religius, akan semakin bisa kita bilang konservatif dalam pemahaman keagamaannya gitu. Dan tahun-tahun ke depan saya lihat seperti itu, karena memang pasti yang terjadi di tempat kita ini juga ada pengaruh luar kan. Ada pengaruh dengan geopolitik, geoekonomi di luar sana yang pasti berpengaruh ke tempat kita gitu. Saya ambil contoh kasus saja tentang pertumbuhan kelompok-kelompok Islam tradisional, kelompok-kelompok tarekat, itu kan bukan fenomena Indonesia. Keputusan habaib itu kan bukan, itu fenomena global. Sama seperti kemunculan pembaruan Islam, itu adalah fenomena global kan, Mesir, Saudi Arabia dan sebagainya. Baru bayangkan dulu istilah Wahabi itu istilah yang netral kan. Buya Hamka dengan tanpa beban menyebut Wahabi. Atau orang tanpa beban menyebut Ibnu Taimiyah. Sekarang nama-nama itu kan nama-nama yang dikonotasikan sebagai radikal, konservatif dan sebagainya. Dan itu adalah fenomena global yang juga pasti ke kita. Saya kira Aceh seperti itu juga. Jadi kalau dunia semakin populis secara Islam, ya pasti Aceh adalah wilayah yang paling cepat menerima itu. Dan kalau boleh kita menunjukkan evidennya itu pada Pilpres yang sejak 2014 itu menunjukkan hal itu. Calon yang dianggap tidak Islami tidak akan dipilih. Apapun kompensasi politik dan ekonomi yang didapat setelah itu, tanpa mempedulikan konsekuensi apapun itu. Pokoknya image citra Islam itu mesti ada di dalam calon itu. Kalau kita hendak mengukur bahwa Aceh itu semakin lama semakin konservatif, atau semakin religius, atau semakin Islami, atau semakin kuat dengan agamanya, atau apapun istilah yang serupa dengan itu, kita bisa lihat bukti pada elektoral setiap pemilu. Anies terlihat lebih Islam dari Prabowo, maka pilih Anies. Jokowi tidak lebih Islam dari Prabowo zaman itu gitu. Karena Prabowo didukung oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang mengasosiasi kepada Islam. Jadi menang Prabowo bukan Jokowi gitu. Jadi saya lihat kira-kira seperti itu, dan ini menjadi ruang yang bagus untuk kita melihat lagi secara akademik ya. Karena konteksnya tadi itu perluasan dari disertasi ini. Oke, makasih banyak Mas Alko sudah berbagi proses penulisannya, juga tadi konten tentang disertasinya, sharing tentang dinamika masyarakat yang sangat dinamis itu. Senang juga karena dengan diskusi ini
hal-hal yang barangkali terendap itu bisa tersampaikan gitu. Gitu. Tentang apa yang sedang terjadi, gitu, apa yang akan terjadi gitu. Iya, iya. Tentu tapi bukan sebagai peramal ya. kayak koleganya Mas Alkaf ini yang sudah naik levelnya jadi peramal gitu. Peramal gitu. Itu kira-kira. Oke, ya. Tapi bagaimanapun tadi yang disebutkan oleh Mas Alkaf, formalisme Islam di Aceh ini tetap berbeda dengan di tempat-tempat lain. Karena karakter tadi itu. Karakternya yang tadi itu dari masyarakatnya gitu ya. Demokratik itu. Jadi Demokratik sekarang gitu tergantung tadi itu. bagaimana orang di Aceh merawat nuansa demokratik itu, Nah. merawat diskursus itu, merawat orang-orang deliberatif itu. Deliberatif itu. Nah, tergantung itu. Ya, jadi selain tadi kental Islamnya, tapi juga kental nuansa deliberasi intelektualnya tadi itu ya, exercise intelektualnya itu juga ada di sana. Yang itu kemarin saya bimbing mahasiswa dari Brunei juga, nggak ada di Brunei. Brunei semuanya top down. Suara sumbang hilang. Ya, kira-kira begitulah. Kalau di Aceh dinamika itu dijaga sehingga apa yang disebut sebagai Islam yang syariat Islam tadi itu juga itu kan produk ijtihad terus mengalami revisi dan perbaikan. Saya menyebutnya gitu sebagai demokratisasi syariah itu. Saya menyebutnya itu. Jadi ada ruang-ruang itu yang saya kira menjadi karakter unik ya dari formalisme Islam di Aceh itu yang tidak ada tempat lain. Oke, good luck dengan mudah-mudahan strateginya jadi buku. Amin. Mudah-mudahan LP3S mau. Semoga. Bisa menerbitkannya kan sudah berproses di sana dan banyak eksplorasi topik-topik lain untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Makasih Mas Alkaf. Sama-sama Mas Pak. Kapan-kapan kalau ke Jogja mampir lagi. Baik. Insyaallah dan selamat atas wisudanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga. Baik, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini dengan Mas Muhammad Alkaf dari IAIN Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.